Wahai saudaraku, sebangsa setanah air, khususnya kita yang berada di Banjarmasin yang ramai ini, marilah sejenak kita menengok kembali pada kearifan luhur nenek moyang kita dari tanah Jawa. Mereka meninggalkan warisan tak ternilai, sebuah pitutur nasihat yang mendalam tentang puasa laku prihatin, bukan hanya sebagai ritual, melainkan sebagai jalan sejati untuk menyatu dengan Sang Ilahi, Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ini adalah rahasia batin yang akan membawa kita pada ketenangan hakiki. Puasa, lebih dari sekadar menahan lapar dan dahaga. Dulu kala, leluhur kita memandang puasa, jauh melampaui sekadar urusan perut. Bagi mereka, puasa adalah laku prihatin. Sebuah disiplin diri yang sangat berat, namun penuh makna. Ini adalah perjalanan spiritual yang disengaja untuk membersihkan diri, mengasah batin, dan membuka jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Tujuannya satu, merasakan kedekatan yang tak terpisahkan dengan Gusti. Mengapa puasa sangat penting bagi mereka? Membersihkan hati dari kotoran hawa nafsu. Bayangkan hati kita seperti cermin. Jika cermin itu penuh debu dan kotoran, ia tak bisa memantulkan cahaya dengan sempurna. Debu dan kotoran itu adalah hawa nafsu kita. Amarah yang meladik ledak, keserakahan yang tak pernah puas, iri hati yang meracuni, dan keangkuhan yang membusungkan dada. Puasa adalah sapu dan air untuk membersihkan cermin hati itu. Dengan menahan keinginan dasar seperti makan, minum, dan kesenangan duniawi lainnya, kita melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita belajar bahwa kita tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan itu. Hati yang bersih dari kerak nafsu akan lebih mudah menangkap getaran cinta dan petunjuk dari Gusti. Menajamkan batin, membangkitkan rasa sejati. Ketika raga kita sedikit dilaparkan, dan pikiran kita tidak sibuk mengejar kenikmatan fisik, energi dalam diri kita akan beralih. Energi ini kemudian digunakan untuk mengasah batin atau rasa. Ibarat pisau yang terus diasah, batin yang diasah puasa akan menjadi lebih peka, lebih tajam. Kita jadi lebih mudah merasakan intuisi, mendapatkan ide-ide jernih, dan bahkan merasakan bisikan atau petunjuk dari alam semesta dan dari Gusti sendiri. Ini adalah saat di mana kita bisa mendengar tanpa telinga dan melihat tanpa mata. Merasakan kehadiran ilahi yang meliputi segalanya. Menyadari kelemahan diri, mengagungkan Sang Pencipta. Pernahkah kamu merasa lapar atau haus yang luar biasa? Saat itulah kita sadar betapa rapuhnya diri kita tanpa makanan dan minuman. Puasa mengajak kita merasakan kerentanan itu. Dengan begitu, kita akan lebih rendah hati andap asor. Menyadari betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran Gusti. Rasa syukur akan melimpah ruah, karena setiap rezeki, setiap nikmat adalah anugerah murni darinya. Dalam kesadaran akan kelemahan diri inilah, kita justru merasa lebih dekat dengan kekuatan yang maha tak terbatas. Karena kita menyerahkan diri seutuhnya. Memusatkan diri pada hal-hal spiritual. Hidup kita seringkali dipenuhi hiruk-pikuk duniawi. Pekerjaan, hiburan, media sosial, dan berbagai tuntutan lainnya. Puasa adalah jeda waktu hening, di mana kita secara sengaja mengalihkan fokus dari hal-hal duniawi menuju hal-hal spiritual. Ini adalah kesempatan untuk merenung, introspeksi diri, berdoa dengan lebih khusyuk, dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Saat itulah, kita tidak lagi sekadar hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup yang lebih bermakna dan terhubung dengan dimensi ilahi. Puasa dan manunggaling Kawula Gusti. Penyatuan hamba dengan Tuhan, puncak dari laku puasa ini, bagi leluhur Jawa, adalah tercapainya kondisi manunggaling Kawula Gusti. Ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan manusia merasakan penyatuan batin, meleburkan ego pribadi, dan merasa sejalan dengan kehendak dan cinta ilahi. Bagaimana cinta menjadi kunci dalam penyatuan ini? Cinta pada diri yang bersih. Puasa membersihkan diri dari kekotoran. Ketika hati kita bersih, kita akan bisa mencintai diri kita yang sejati, yang merupakan bagian dari ciptaan Gusti. Cinta pada diri yang bersih ini adalah langkah awal. Cinta pada sesama dan alam. Leluhur kita percaya, jika kita bisa mencintai seluruh ciptaan Gusti sesama manusia, hewan, tumbuhan,
alam semesta dengan tulus, maka kita akan lebih mudah merasakan cinta Gusti yang universal. Puasa menumbuhkan empati, membuat kita lebih peka terhadap penderitaan makhluk lain. Cinta, sebagai penyerahan diri. Ketika hati sudah bersih, batin sudah tajam, dan rasa syukur sudah mendalam, kita akan sampai pada titik pasrah dan sumarah. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Gusti dengan penuh cinta. Kita percaya bahwa segala takdir adalah yang terbaik dari Nia. Dan dalam penyerahan itulah, kita merasakan kedekatan yang tak terpisahkan, sebuah penyatuan dalam kehendak dan cinta ilahi. Wahai saudaraku, di tengah kemajuan dan kesibukan hidup kita sekarang, jangan lupakan warisan berharga ini. Puasa, atau setidaknya melatih pengendalian diri laku prihatin sederhana itu sangat penting. Tidak harus puasa yang berat-berat dulu. Mulailah dari yang kecil. Puasa bicara kotor, puasa bergosip, puasa marah-marah, puasa dari kesenangan berlebihan yang tidak bermanfaat, puasa dari mengeluh. Amati dirimu saat kamu menahan keinginan-keinginan itu. Rasakan apa yang berubah di hatimu, di pikiranmu. Percayalah, dengan melatih pengendalian diri, hatimu akan semakin tenang. Pikiranmu semakin jernih, dan kamu akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Kamu akan menemukan bahwa Gusti itu tidak jauh, melainkan bersemayam di dalam hatimu sendiri, menunggu untuk kamu dekati melalui cinta dan kesucian. Inilah jalan ketenangan sejati, jalan yang telah ditempuh oleh para leluhur kita, dan jalan yang selalu terbuka bagi kita semua. Mari kita praktikkan untuk hidup yang lebih bermakna dan damai.